Halo, selamat pagi anak-anakku. Baik, hari ini kita kembali belajar agama, walaupun dalam bentuk daring. Miss harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi kita dengan judul Peran Sekolah bagi Perkembanganku. Ya, peran sekolah bagi perkembanganku. Baik, sebelum Miss buat ke slide berikutnya, kira-kira siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, benar. Ya, materi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Iya, benar sekali. Baik, dan hari ini kita memasuki dari bab 3, ya, bagian B, yaitu peran sekolah bagi perkembanganku. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu yang pertama menyebutkan peran orang-orang di sekolah dalam perkembangan diri kita, diri kamu. Yang kedua, menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam belajar. Yang ketiga, menjelaskan pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri peserta didik, ya, bagi diri kamu berdasarkan Gravisium Educationis artikel 1 dan 5. Baik, untuk slide berikutnya ada Miss tampilkan lagu yang berkaitan dengan materi kita hari ini, ya. Materi kita tadi apa? Tentang apa? Ya, tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Berarti kalau peran sekolah, berbicara tentang peran sekolah berarti ada kaitannya dengan, ya, dengan guru. Baik, berikut cuplikan lagunya. Ibu, Bapak, Guru,
Baik anak-anakku, ya, kita telah mendengarkan ya lagu singkat ya dengan judul Himne Guru, ya kan? Berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang peran sekolah bagi perkembanganku, di mana ya anak-anakku telah melihat ya di sekolah itu ada yang namanya guru. Ya, di dalam video tadi kita jelas melihat bahwa peran seorang guru di dalam sekolah itu ya adalah sangat penting ya, sangat penting bagi kita ya. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Guru itu adalah pelita memberikan penerangan bagi siswa-siswanya ya kan. Jadi seorang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya, memberikan ya ilmu mereka, ilmu seorang guru itu kepada siswa ya kan, membentuk karakter, mendidik dengan baik ya, dan itu semua didapatkan dari sekolah. Baik, kita lanjutkan ya. Lembaga pendidikan yaitu sekolah yang mempunyai peran yang strategis dalam membantu proses pembentukan diri seseorang. Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita melihat bahwa orang mengandalkan sekolah sebagai wadah utama pembinaan anak-anak. Tentu saja hal itu kurang benar, karena sesungguhnya pendidikan utama dan terutama itu adalah orang tua atau peran dalam keluarga ya. Seperti yang sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya ya, peran keluarga ya dalam perkembanganku. Jadi sesungguhnya ya, pendidik utama dan terutama itu adalah orang tua ya. Yang kedua itu ya baru sekolah ya, orang tua kedua kita itu yaitu guru ya, yang kita temui di sekolah. Sedangkan sekolah hanya ini ya, perlu digarisbawahi ya. Sedangkan sekolah hanya bersifat membantu ya. Karena sesungguhnya, ulangin ya. Karena sesungguhnya pendidikan utama dan terutama itu adalah orang tua, adalah keluarga ya. Sementara sekolah hanya bersifat membantu, melengkapi ya, melengkapi. Baik, kita lanjut. Tetapi sejalan dengan berkembangnya profesionalisme dalam segala bidang, sekolah akhirnya menjadi tumpuan utama. Kenyataan ini memang benar adanya, bahwa sekolah akhirnya menjadi tempat orang mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan, serta keterampilan. Ya, ini benar ya. Jadi di sekolah kita mendapatkan pengetahuan melalui siapa? Ya, melalui Bapak Ibu guru kita. Ya, merekalah yang mengajari kita. Ya, memberikan contoh ya yang baik. Ya, membentuk karakter kita. Itu semua kita dapatkan di mana? Di sekolah. Ya. Makanya tadi dalam video lagu Himne Guru tadi, bahwa guru dikatakan adalah ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu tidak mengenal yang namanya letih. Ya. Contohnya, ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Guru itu datang sebelum siswa datang. Ya, guru itu harus tiba di sekolah untuk menyambut siswa. Ini adalah salah satu contoh bahwa
Guru itu memberikan teladan yang baik agar siswa tersebut dapat mencontoh sikap, perilaku, kedisiplinan guru. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah sudah membekali manusia dengan berbagai potensi. Potensi yang sudah dianugerahkan Allah itu dapat diibaratkan seperti benih yang disemai oleh para petani yang akan dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah bila mana dipupuk dan dipelihara dengan baik. Untuk itu, Allah tidak diam saja. Allah memanggil orang-orang pilihannya untuk membantu mengembangkan potensi yang kamu miliki, yakni melalui pelayanan yang diberikan Bapak dan Ibu guru serta semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, tak dapat disangkal bahwa sekolah mempunyai peran yang cukup besar dalam menumbuh kembangkan berbagai kemampuan yang kamu miliki sampai saat ini. Baik, kita lanjutkan ya anak-anakku. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang pandangan gereja tentang peran sekolah. Gereja memandang pendidikan atau sekolah adalah sebagai sarana yang penting untuk mengembangkan diri. Sebagaimana diungkapkan Konsili Vatikan II dalam dokumen Pernyataan tentang Pendidikan Kristen atau Gravessimum Educationis. Kita lanjut. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, pada artikel pertama berbicara tentang hak semua orang atas pendidikan. Semua orang dari suku, kondisi, atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi, mempunyai hak yang tak dapat diganggu-gugat atas pendidikan yang cocok dengan tujuan maupun sifat perangai. Tahu apa arti perangai? Ya, sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatan, termasuk watak, watak. Mengindahkan perbedaan jenis serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan, persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain, untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Selanjutnya, dokumen Konsili Vatikan II artikel 5 mengatakan bahwa di antara segala upaya pendidikan, sekolah mempunyai makna yang istimewa. Sementara terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi berdasarkan misinya, sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat.
memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejujuran tertentu, memupuk rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka watak maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. Selain itu, sekolah merupakan suatu pusat kegiatan kemajuan serentak, harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, kemasyarakatan, dan keagamaan. Baik, sebelum kita melanjutkan slide kita berikutnya, ya, itu ada nanti slide berikutnya itu kesimpulan. Sebelum masuk ke kesimpulan materi kita hari ini, ya, Miss mau bertanya, dan pertanyaan Miss ini tolong direfleksikan, ya. Bila penting ditulis di dalam buku, ya, dan bisa menjadi refleksi atau perenungan untuk materi kita hari ini, ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Miss tanyakan. Oke. Ya. Yang pertama itu ialah berkaitan dengan materi kita hari ini, ya, tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Yang pertama itu ialah coba ingat-ingat satu pengalaman yang menyenangkan, ya, dan satu pengalaman yang kurang menyenangkan pada saat kalian masih berada di bangku sekolah dasar. Ya. Coba diingat-ingat dulu, ya, satu pengalaman yang menyenangkan dan satu pengalaman yang kurang menyenangkan, ya, pada saat anak-anakku masih duduk di bangku sekolah dasar. Oke? Lalu, pertanyaan yang kedua, mata pelajaran apa saja yang kamu sukai? Dan berikan alasannya, mengapa? Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang ada di sekolah yang dianggap berperan dalam perkembangan dirimu? Pertanyaan yang terakhir, untuk menjadi refleksi kamu pada pelajaran kita hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu bagaimana seharusnya sikapmu terhadap orang-orang yang ada di sekolah yang berperan bagi perkembangan dirimu. Ya, itu menjadi refleksi, ya, untuk materi kita hari ini, ya. Bila perlu, ya, bila anak-anakku merasa penting bisa dituliskan di dalam buku, ya, menjadi refleksinya. Seperti itu. Oke? Baik, kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, siapapun yang ada di lingkungan sekolahmu, baik itu kepala sekolah dan wakilnya, baik itu guru dan karyawan, semuanya berperan dalam proses pembentukan dirimu. Mereka masing-masing mempunyai peran yang tidak pernah dapat dilupakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya. Jadi, Bapak Ibu guru itu, ya, sangat berperan dalam proses pembentukan dirimu, ya. Dan itu didapatkan di dalam sekolah, ya, di lingkungan sekolah. Baik. Selanjutnya, dalam kitab suci tidak digambarkan secara jelas, ya, apakah Yesus bersekolah atau tidak. Tetapi Yesus senantiasa belajar dari orang lain
yang dianggap lebih mampu. Itulah sebabnya dalam kesempatan berkunjung ke bait Allah, ia menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat, ya. Jadi Yesus sendiri, ya, walaupun dia tidak mempunyai sekolah, tetapi ya, Yesus itu tidak malu bertanya. Yesus datang ke bait Allah, ya, hanya untuk belajar, ya, bertanya jawab. Dengan siapa? Ya, dengan ahli-ahli Taurat. Ya. Ia menjadi pribadi yang pembelajar, dan melalui belajar itu hikmahnya bertambah besar. Semangatnya untuk belajar tidak terhalangi oleh kemiskinan yang ada dalam keluarganya. Ya, ia hanyalah seorang tukang kayu. Ya, jelas sekali kesimpulan pelajaran kita hari ini, ya, dalam kitab suci, ya, bahwa Yesus, ya, kita sama-sama mengetahui bahwa Yesus itu adalah, ya, berasal dari keluarga seorang tukang kayu. Tidak ada pendidikan orang tua Yesus, tetapi Yesus, ya, dengan rasa ingin tahunya, dia ingin belajar, ya. Maka Yesus tidak malu, ya, datang ke bait Allah untuk, ya, untuk bertanya jawab, ya, dengan ahli Taurat, ya. Yesus ingin belajar. Selanjutnya, ya, ini yang terakhir kesimpulannya, ya. Dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen, ditegaskan tentang pentingnya pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus tertuju kepada semua orang. Sebab melalui sekolah kita disiapkan untuk mampu hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kita perlu mempunyai sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Baik, anak-anakku. Ya, materi kita sudah selesai untuk judul materi hari ini apa tadi? Ya, peran sekolah bagi perkembanganku, ya. Jadi sekolah itu, ya, sangat berperan, ya, dalam perkembangan dirimu, ya, diri anak-anakku. Oke, baik. Sebelum Miss mengakhiri video pembelajaran ini, ya, silahkan setelah mendengarkan video pembelajaran ini, silahkan membuka penugasan yang telah Miss buat, ya, yang telah Miss share di dalam classroom, ya. Silahkan dilihat tugas lalu dikerjakan, ya, sudah Miss buat di dalam bentuk game, ya. Hari ini kita penugasannya dalam bentuk game, ya, dalam bentuk teka-teki, ya. Jadi kita ini belajar sambil bermain, ya. Jadi seperti ini langkahnya, ya. Tugasnya itu nanti dibuka dalam classroom. Jadi nanti itu ada tugas teka-teki, ya. Lalu itu dijawab. Setelah dijawab, ya kan? Setelah dijawab, lalu itu di screenshot. Hasil screenshot itu lalu di-upload ke Google Form, ya. Google Form, ya, anak-anakku, Google Form. Lalu setelah itu untuk materi yang ini akan Miss share juga di dalam classroom supaya bisa menjadi pertinggalan untuk anak-anakku, ya, supaya bisa lagi dipelajari untuk untuk ulangan, ya. Nanti kalau misalnya ulangan, Miss akan mengambil soal-soal dalam ini yang slide kita ini tadi, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi
tugasnya dilihat di dalam classroom berbentuk game, ya, berbentuk teka-teki pertanyaan dalam bentuk teka-teki itu dikerjakan, ya kan? Lalu nanti di screenshot, setelah dikerjakan, di screenshot, lalu di-upload di dalam Google Form. Seperti itu, ya. Baik, sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Kemana-mana harus memakai masker, cuci tangan, ya. Jaga kebersihan selalu, ya. Baik. Sekian dan terima kasih.